bergembira, rimba raya, mari kita bernyanyi, memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira. Jadi itu peta-peta yang Wakil Kepala Perhutani Forestry Institute. Acara kelima, sambutan oleh Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Acara keenam, laporan rencana pelatihan training of trainer High Conservation Value Identification tahun 2025 oleh Kepala Departemen Learning Center. Perhutani Forest Institute di Madiun selama 4 hari ini. Terima kasih Ibu. Dan Mas Aryo Pirowoyo dari Yayasan Landscape Sabara Hijau. Ya kebetulan untuk saya di K3 itu baru 1 tahun ya Pak ya, tapi ketika baru masuk kita persiapkan pengumpulan data sekunder. Terus analisis data sekunder, kita analisis. Misalnya tahun 2008 kemarin sudah ada studi. Nah, kita analisis dan saja yang ada area-area konservasi tingginya. Gitu. Analisis data sekunder. Betul. Terus kita juga misalnya menganalisis desa-desa mana saja yang terdampak. Kan tadi sudah ada pengumpulan data sekunder, sudah tahu desa-desa yang ada di sekitar kawasan hutan. Ada desa A. Nah, kita analisis juga populasinya ada berapa, terus aktor-aktor yang misalnya suka bikin ricu, aktor-aktor yang bersama dengan teman-teman perhutani, nah itu kita analisis. Nah, tujuan analisis tadi seperti yang tadi disampaikan Pak Sam. Gitu. Saya ambil yang Jawa. Terus untuk atributnya data ini peta curah hujan, peta sistem lada, peta ekosistem, ketemunya sekitar berapa tadi? Sekitar 16 gitu, 16 cm. Karena 1933 kita bagi dengan jadi ketemunya untuk erosivitas sekitar 96. Ini untuk data R-nya. Data R untuk curah hujan 1933 ya. Karena kalau tidak salah range-nya itu kalau di Pangetan itu dalam peta curah hujan di 1500 sampai 3000 sekian gitu. Nah ini step by stepnya nanti ini bisa saya sharing untuk pembuatan nilai R-nya di level spasial. Saya tunjukkan. Curah hujan yang saya pakai ini berapa curah hujan ini saya pakai dari peta Riprot. Nah kalau Riprot ini di-note bahwa curah hujan di daerah yang daerah sana, kemudian data saya ini di sananya. Ada sekitar kurang lebih 348,36 hektar plus minus gitu lah. Terus kemarin untuk tutupan lahan sudah dianalisis oleh teman-teman peserta pakai pakai data KLHK 2024 tapi sudah diperbarui. Jadi
kondisinya seperti ini. Yang warna hijau kondisinya adalah hutan mangrove sekunder. Hijau ini akan memberikan informasi hasil V1 ke semua tutupan lahan dari saya buka atribut tabelnya. Nah, atribut tabel untuk data tumpang seperti ini. Tempat saya ada tutupan lahan. Iya, tapi kan ada aksesnya juga, karena kan iya, kecuali kalau itu bukan karena anaknya bukan yang menang apa yang nomor satu. Gimana kan? Oh, tim bukan biasa. Ini lu acung aja Pak, acung. Potensi bahwa ada peluang di situ kegiatan aktivitas upaya dan rekomendasi untuk meminimalisir kejadian perburuan sampah tersebut. Ini diterangkan di antaranya adalah melakukan pencegahan, perlindungan dan gangguan-gangguan terhadap area perburuan satwa liar, pengembangan liar dan konversi area melalui kegiatan pemasangan tanda NKT di jalur akses strategis serta patroli secara rutin. Itu jenis kerusakan yang pertama kami identifikasi. Ini seksi dokumentasi Jawa Barat. Jadi akan menjelaskan sedikit ya terkait ancaman rekomendasi dan terkait olahraga pemantauan yang tidak dibuat 78K 78K1, di mana yang dikunjungi itu ada beberapa tempat. Yang pertama itu dari situs, mata air hingga ke sungai. Untuk awalan peta 7A1 ini secara peta dan overlay itu termasuk NKT 1 yang beberapa ancaman antara lain. Yang pertama perambahan kawasan agak permukiman. Yang kedua adanya penurunan kualitas air akibat pembukaan lahan dan hujan limpasan. Ini yang kita sebutkan ada limpasan pupuk dan pestisida. Karena dari kata yang telah dijelaskan itu ada kegiatan atau aktivitas dari pertanian lahan kering. Lalu yang ketiga ada penyebab rumah tangga. Karena di peta ini sudah sekitar 14 ada pemukiman yang mulai merambah ya. Dari petanya KLHK itu awal tidak ada pemukiman, dan di peta yang terbaru itu ada pemukiman. Lalu yang keempat ada potensi terjadinya konflik antara manusia. Kami menemukan NKT 1 pada peta 78A1 RDA Sarangan, Kabel Laut Selatan, Kabel Laut DS, realisasi kawasan hidup pada sisi stakeholder dan masyarakat, pengkayaan tanaman, kerjasama dengan stakeholder dari instansi terkait untuk sama rekomendasi pemantauannya pemasangan dan pemeliharaan larangan penebangan, patroli rutin, kendaraan dan pengayaan rutin pada kawasan tersebut. Kemudian untuk NKT 2 tidak ditemukan. NKT sama juga ancamannya berupa perebangan liar, penggarapan, pencemaran air akibat pembuangan sampah sembarangan, perburuan liar dan kebakaran hutan. Rekomendasinya hampir sama dengan NKT 1, yaitu pemasangan dan pemeliharaan tanda batas hutan lindung, sosialisasi kawasan lindung kepada stakeholder dan masyarakat, pengkayaan tanaman, Ancaman berupa kebakaran hutan, kemudian untuk rekomendasi kebakaran. Artinya kalau kita berpikirnya seperti itu kalau kebakaran itu penguatannya bukan di patroli, penguatannya adalah di early warning systemnya. Harusnya memang harus ada mutlak harus terpasang bahkan di dan nyanyian yang